Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dira Ramadhani dengan NIM 2200287 akan menjelaskan materi tentang pasca program dan kepemimpinan diklat. Materi yang pertama yaitu pasca program diklat. Di dalamnya terdapat pengertian rencana tindak lanjut diklat. Rencana tindak lanjut merupakan sebuah rencana kerja yang dibuat secara individu oleh peserta diklat yang berisi tentang rencana peningkatan unit organisasi yang menjadi tugas dan wewenangnya. Rencana tindak lanjut adalah rencana kegiatan yang harus dilakukan pada tahap berikutnya dan dinyatakan dalam satu rangkaian kegiatan yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu materi tentang tujuan dari rencana tindak lanjut diklat. Tujuan yang hendak dicapai sebagai bagian dari keseluruhan pelatihan adalah sinkron dengan tujuan pelatihan formal, yakni meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap para peserta pelatihan dalam kaitannya dengan tugas dan fungsinya sebagai tenaga suatu organisasi. Berikut adalah tujuan dari rencana tindak lanjut diklat secara rinci. Yang pertama yaitu para lulusan mampu menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah dibekalkan selama proses pelatihan formal dalam kondisi dan suasana pekerjaan yang nyata dalam bidangnya masing-masing. Yang kedua yaitu para lulusan dapat menetapkan kemampuan yang telah diperolehnya berkat kegiatan-kegiatan nyata yang dilaksanakan di lapangan. Yang ketiga yaitu para lulusan mampu mengkaji dan menilai kemampuannya sendiri di lingkungannya. Yang keempat yaitu para pembina dapat memperoleh masukan berdasarkan pengamatan mereka terhadap kegiatan dan tindakan para lulusannya selama pasca pelatihan. Yang terakhir yaitu para lulusan dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah diperolehnya dalam program pelatihan. Selanjutnya yaitu materi tentang hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan rencana tindak lanjut diklat. Yang pertama yaitu rencana tindak lanjut disusun berdasarkan kondisi nyata organisasi, dalam artian mengangkat masalah-masalah nyata yang ada dalam unit diklat yang menjadi fokus yang akan dibuat rencana tindak lanjutnya. Yang kedua yaitu rencana tindak lanjut merupakan sebuah rencana. Oleh karena itu, di dalam penyusunan rencana tindak lanjut mengacu pada syarat-syarat rencana yang baik. Materi selanjutnya yaitu tentang pelaksanaan penyusunan rencana tindak lanjut diklat. Penyusunan rencana tindak lanjut ini diklat sangat perlu karena bertujuan untuk melaksanakan keberlanjutan program yang diadakan sehingga lebih memudahkan dalam mengimplementasikan program selanjutnya. Penyusunan rencana tindak lanjut diklat memiliki banyak komponen yang harus ada. Di antaranya adalah 1. Rencana kegiatan. Rencana kegiatan yang dilaksanakan. Rencana kegiatan yang dilaksanakan ini memuat tentang kegiatan apa saja yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan rencana tindak lanjut. Yang kedua yaitu waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan berisi tentang kapan akan diadakan kegiatan rencana tindak lanjut sehingga dapat berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak yang terkait. Yang ketiga yaitu tempat pelaksanaan. Tempat pelaksanaan berisi tentang di mana akan diadakan kegiatan rencana tindak lanjut sehingga dapat melakukan permohonan izin terlebih dahulu untuk kesediaan tempat. Yang terakhir yaitu pihak yang terkait. Pihak yang terkait merupakan pihak-pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaan rencana tindak lanjut. Materi selanjutnya yaitu tentang kepemimpinan diklat yang terbagi menjadi 4 materi. Yang pertama yaitu pengembangan leadership skill kepemimpinan. Menurut Toha,
1983, kepemimpinan adalah aktivitas untuk memengaruhi perilaku orang lain agar mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Ada beberapa karakteristik seorang pemimpin. Menurut Stephen 1998, yaitu belajar seumur hidup, berorientasi pada layanan, dan membawa energi yang positif. Materi sub selanjutnya yaitu tentang aspek-aspek membangun keterampilan memimpin yang baik. Berikut ini adalah sejumlah aspek kunci yang perlu dicermati dalam membangun leadership skill yang optimal. Yang pertama yaitu, pemimpin yang unggul harus memiliki drive atau dorongan untuk bertindak meraih hasil, serta mampu menginspirasi anggotanya untuk bertindak. Yang kedua yaitu, kepemimpinan yang unggul mampu menunjukkan integritas moral yang kukuh dan layak diteladani. Yang ketiga yaitu, kepemimpinan yang unggul juga memiliki pengetahuan yang relevan dengan bidang tugas yang digelutinya. Materi sub selanjutnya yaitu cara mengembangkan mutu kepemimpinan. Ada beberapa cara untuk mengembangkan mutu kepemimpinan yang bagus, yaitu melakukan tim fun activity secara reguler. Yang kedua, terbuka untuk konsultasi dengan karyawan. Yang ketiga, memberikan penghargaan untuk tim. Yang keempat, menjadikan proses delegasi sebagai media pembelajaran. Yang kelima, membangun pembicaraan informal. Yang keenam, menyapa karyawan ketika bertemu. Dan yang terakhir yaitu berpikir positif dan memberikan harapan yang kuat. Selanjutnya, materi tentang pelatihan dan pengembangan organisasi. Pelatihan adalah proses mengajarkan keterampilan dan pengetahuan yang perlu, serta sikap supaya mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan standar. Sedangkan pengembangan disebut juga dengan pendidikan yang mempunyai tujuan jangka panjang dan lebih terstruktur. Alasan utama bagi organisasi untuk melaksanakan pelatihan dan pengembangan adalah memastikan organisasi mendapatkan imbalan yang terbaik dari modal yang ditanam pada sumber daya manusia yang terbaik pula. Selanjutnya yaitu materi tentang pelatihan pengembangan karyawan. Menurut pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, dan sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan. Menurut Hasibuan 2003, pengembangan atau development adalah fungsi operasional kedua dari manajemen personalia. Pengembangan karyawan baru atau lama perlu dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Agar pengembangan dapat dilaksanakan dengan baik, terlebih dahulu harus ditetapkan suatu program pengembangan karyawan. Secara umum, pelatihan tujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku karyawan, kemudian mengaplikasikannya dalam pekerjaan sehari-hari. Sedangkan tujuan dari pengembangan karyawan yaitu produktivitas kerja, efisiensi, mengurangi kerusakan, mengurangi kecelakaan, meningkatkan servis, moral, dan karir. Materi selanjutnya yaitu tentang pelatihan supervisor, pengembangan tim, dan perubahan organisasi. Pada materi ini terdapat 3 subbagian. Yang pertama yaitu esensi pelatihan supervisor, pengembangan tim, dan perubahan organisasi. Para manajer dan supervisor organisasi tidak hanya bertanggung jawab bagi kinerjanya, tetapi juga bagi kinerja orang-orang yang dipimpinnya. Tujuan pelatihan supervisi adalah meningkatkan keterampilan pengawasan atau supervisi dan manajemen supaya membantu manajemen
kepegawaian dalam melaksanakan pekerjaan melalui orang lain dan membantu pegawai-pegawai dari manajer dan supervisor agar bekerja lebih baik dan tangkas. Submateri berikutnya yaitu jenis pelatihan supervisor, pengembangan tim, dan perubahan organisasi. Terdapat dua jenis pelatihan, yaitu organization development atau perkembangan organisasi, yaitu para manajer dan supervisor tidak hanya bertanggung jawab pada pelatihan terhadap para pegawai secara perseorangan untuk meningkatkan keterampilan kerja, tetapi juga membantu meningkatkan kualitas hubungan kerja dari para pegawai. Yang kedua yaitu sensitivity training atau sensitivitas pelatihan, merupakan bentuk pelatihan yang bertujuan untuk membuat orang lebih sadar terhadap prasangka sendiri dan lebih sensitif terhadap orang lain. Submateri berikutnya yaitu tentang perubahan dan perkembangan organisasi. Perubahan organisasi adalah variasi dari cara-cara yang telah mapan, yang telah berlangsung dalam organisasi dan dipergunakan serta ditaati oleh anggota organisasi dalam melakukan aktivitasnya. Pengembangan organisasi, sedangkan pengembangan organisasi merupakan proses terencana untuk mengembangkan kemampuan organisasi dalam kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berubah sehingga dapat mencapai kinerja yang optimal yang dilaksanakan oleh seluruh anggota organisasi. Terdapat dua faktor penyebab terjadinya perubahan dalam organisasi, yaitu yang pertama faktor eksternal yang meliputi penyebab perubahan yang berasal dari luar atau sering disebut lingkungan. Yang kedua yaitu faktor internal, yaitu penyebab perubahan yang berasal dari dalam organisasi yang bersangkutan, seperti hubungan antara anggota yang kurang harmonis, merupakan salah satu problem yang lazim terjadi dalam sebuah organisasi. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.